Mari kita lanjut ke videonya. Sekarang saya di sini ingin menjelaskan tentang perubahan iklim. Perubahan iklim mengacu pada perubahan pola suhu dan cuaca dalam jangka panjang. Pendapat yang pertama menjelaskan bahwa perubahan iklim digambarkan sebagai perubahan rata-rata pola cuaca dari suatu lokasi atau dunia dan berhubungan dengan perubahan pada lapisan es, permukaan tanah, dan samudera yang prosesnya dapat berlangsung. Salah satu penyebab perubahan iklim yaitu adalah emisi gas rumah kaca atau GRK. Beberapa contoh gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim yang pertama yaitu adalah karbon dioksida. Gas karbon dioksida dihasilkan dari kegiatan pembakaran bahan bakar fosil atau minyak bumi, batu bara, gas, pembakaran limbah padat, pembakaran kayu atau pohon, dan hasil dari reaksi bahan kimia tertentu. Saat ini, aktivitas manusia melepaskan lebih dari 30 miliar ton CO2 ke atmosfer setiap tahunnya. Konsentrasi gas karbon dioksida di atmosfer telah meningkat lebih dari 40% sejak era sebelum industri. Dari rata-rata 284 milion pada abad ke-18 menjadi 414 ppm pada tahun 2020. Yang kedua ada metan atau CH4. Aktivitas alam dan aktivitas manusia menghasilkan gas metan. Aktivitas manusia menghasilkan gas metan berasal dari aktivitas pertanian, ekstraksi, pengambilan bahan bakar fosil dari alam, dan transportasi bahan bakar fosil. Yang ketiga ada nitros oksida. Nitros oksida dihasilkan utamanya dari aktivitas pertanian, perkebunan, pembakaran bahan bakar fosil, dan proses industri juga menghasilkan nitros oksida. Yang keempat ada F-gas. F-gas seringkali digunakan pada kolan, bahan bakar pembuatan busa, pemadam kebakaran, solvent, pestisida, dan aerosol propellants. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim dapat terjadi secara alami, namun dalam beberapa dekade terakhir, aktivitas manusia telah mempercepat dan memperparah dampaknya secara signifikan. Berikut faktor alami penyebab perubahan iklim. Yang pertama adalah radiasi matahari. Aktivitas matahari berperan penting dalam mengatur suhu di bumi. Matahari mengalami siklus aktivitas setiap 11 tahun yang dikenal sebagai siklus mintik matahari. Yang kedua, erupsi vulkanik. Letusan gunung berapi besar dapat mengeluarkan abu vulkanik dan gas sulfur dioksida ke atmosfer dari atas. Zat-zat ini membentuk aerosol yang menunjukkan sebagai sinar matahari kembali keluar angkasa. Tiga, perubahan orbit bumi atau siklus Milankovitch. Bumi mengalami variasi alami dalam orbitnya, seperti eksentrisitas atau ellipsan orbit, resesi atau pergeseran arah sumber rotasi, dan inklinasi kemiringan sumber. Yang keempat, arus laut. Arus laut merupakan sistem sirkulasi air yang membawa panas dari daerah tropis ke wilayah kutub dan sebaliknya. Selanjutnya adalah faktor akibat aktivitas manusia atau antropogen. Yang pertama, pembakaran bahan bakar fosil. Aktivitas manusia seperti penggunaan batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk pembangkit listrik, transportasi, dan industri menyebabkan peningkatan emisi karbon dioksida atau CO2. Yang kedua, deforestasi. Penebangan hutan secara besar-besaran, baik untuk lahan pertanian, pemukiman, maupun industri, menghilangkan fungsi penting hutan sebagai penyerap karbon atau karbondioksid. Yang ketiga, industri dan emisi kimia. Berbagai proses industri menghasilkan gas rumah kaca tambahan, termasuk metana atau CH4, nitrogen oksida atau N2O, serta senyawa buatan seperti fluorofluorokarbon atau CFC, dan gas berfluorinasi lainnya. Yang keempat, pertanian modern. Praktik pertanian intensif menyumbang emisi gas rumah kaca dalam berbagai cara. Penggunaan pupuk nitrogen menghasilkan emisi NO2, sementara fermentasi dalam sistem pencernaan hewan ternak seperti sapi menghasilkan metana. Kelima,
perubahan penggunaan lahan. Selain deforestasi, konvensi lahan alami menjadi kawasan perkotaan atau pertanian skala besar, juga mengubah karakteristik permukaan bumi. Hal ini mempengaruhi albedo atau kemampuan permukaan memantulkan sinar matahari dan meningkatkan emisi gas rumah kaca melalui aktivitas pembangunan dan penggunaan bumi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak perubahan iklim bagi kehidupan di bumi, terutama bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan dampak perubahan iklim terhadap kehidupan manusia. Yang pertama, resiko kesehatan. Perubahan iklim adalah ancaman utama kesehatan manusia. Dampak perubahan iklim membahayakan kesehatan melalui polusi udara, penyakit, kejadian cuaca ekstrim, dan tekanan pada kesehatan mental yang meningkatnya kelaparan dan gizi buruk di tempat di mana manusia tidak dapat menumbuhkan tanaman atau mendapatkan makanan yang cukup. Dan yang kedua, kemiskinan dan perpindahan penduduk. Perubahan iklim meningkatkan faktor-faktor yang menyebabkan atau menempatkan manusia dalam kemiskinan. Banjir yang melanda kawasan perkotaan, merusak rumah dan kehidupan. Yang ketiga, kelangkaan pangan. Perubahan iklim dan peningkatan cuaca yang ekstrim adalah beberapa alasan di belakang meningkatnya kelaparan dan kondisi gizi buruk secara global. Sektor perikanan, pertanian, dan peternakan kemungkinan akan menjadi kurang produktif untuk menghasilkan bahan pangan bagi manusia. Selanjutnya, ada dampak perubahan iklim bagi kehidupan lingkungan. Yang pertama, suhu bumi akan menjadi lebih panas. Dan yang kedua, membuat badai yang lebih keras. Yang ketiga, membuat meningkatnya kekeringan. Dan yang keempat, meningkatnya suhu dan permukaan air laut. Yang kelima, membuat hilangnya spesies. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran masyarakat dan peran pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim. Yang pertama, peran masyarakat. Masyarakat memiliki potensi besar dalam mitigasi dan adaptasi iklim melalui perilaku, inisiatif, dan partisipasi. Mereka dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menghemat energi, menggunakan energi terbarukan, dan menerapkan prinsip 3R. Selain itu, masyarakat dapat melakukan pertanian ramah lingkungan dan mendukung program Kampung Iklim atau Proklim. Proklim membantu meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat. Selain peran masyarakat, peran pemerintah juga sangat penting dalam mengatasi perubahan iklim. Beberapa perannya, yang pertama, membuat kebijakan dan regulasi yang mendukung aksi iklim. Pemerintah harus mengutamakan kebijakan perubahan iklim dengan pajak karbon, regulasi emisi industri, dan insentif untuk energi terbarukan. Yang kedua, mendorong penggunaan energi terbarukan. Contohnya, tenaga surya dan angin dapat menggantikan bahan bakar fosil. Pemerintah bisa memberikan subsidi untuk energi bersih dan mendukung penelitian teknologi hijau. Yang ketiga, menyusun strategi adaptasi dan mitigasi. Pemerintah juga perlu menyusun strategi adaptasi untuk dapat perubahan iklim dengan pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur. Yang keempat, meningkatkan edukasi dan kesadaran publik. Pemerintah perlu melakukan kampanye dan pendidikan di sekolah serta program pelatihan komunikasi yang meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan informasi dan cara mengurangi jejak karbon. Selanjutnya yaitu peran ilmu kimia dalam mengatasi permasalahan perubahan iklim, kenaikannya suhu bumi, cuaca ekstrim, dan juga naiknya permukaan laut. Beberapa dampaknya, ilmu kimia merupakan peran penting dalam mengatasi permasalahan perubahan iklim. Yang pertama yaitu energi bersih dan ramah lingkungan. Kimia berkontribusi dalam menciptakan energi bersih seperti sel bahan bakar hidrogen yang mengubah hidrogen menjadi listrik tanpa emisi karbon dan mengembangkan panel surya menggunakan silikon. Yang kedua, penyimpanan energi. Baterai seperti lithium
ion digunakan mobil listrik untuk mengurangi bahan bakar fosil dan menyimpan energi dari sumber terbarukan. Yang ketiga, pengolahan dan daur ulang limbah. Limbah industri adalah dan rumah tangga bahwa emisi gas rumah kaca. Kimia bantu olah limbah ramah lingkungan, daur ulang plastik dan logam, mengurangi pencemaran dan emisi. Yang keempat, penangkapan dan penyimpanan karbon. Gas karbon dioksida atau CO2 penyebab utama efek rumah kaca. Kimia mengembangkan teknologi menangkap CO2 dari udara ke cerobong asap yang disimpan atau digunakan kembali, dikenal sebagai teknologi carbon capture and store atau CCS. Yang kelima yaitu bahan ramah lingkungan. Industri kimia mengembangkan bahan ramah lingkungan seperti plastik biodegradable yang tidak mencemari. Yang keenam, pertanian berkelanjutan. Kimia digunakan dalam pertanian untuk membuat pupuk dan pestisida yang efisien dan ramah lingkungan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kimia juga penting untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim. Salah satunya untuk mengembangkan teknologi-teknologi yang dapat mengatasi permasalahan perubahan iklim. Berikut beberapa teknologinya. Yang pertama, teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon. Teknologi ini menangkap gas karbon dioksida dari cerobong asap pabrik atau pembangkit listrik sebelum dilepas ke atmosfer. Karbon dioksida yang ditangkap kemudian disimpan di bawah tanah atau diubah menjadi produk lain. Proses kimia yang terlibat meliputi absorpsi menggunakan larutan amina yang dapat mengikat karbon dioksida. Yang kedua, katalis untuk energi bersih. Pengembangan katalis kimia untuk mempercepat reaksi dalam sel bahan bakar hidrogen dan proses produksi hidrogen dari air. Katalis platina dan nikel digunakan untuk membuat proses ini lebih efisien, sehingga hidrogen dapat menjadi sumber energi bersih pengganti bahan bakar fosil. Yang ketiga, teknologi baterai lithium-ion yang ditingkatkan. Penelitian kimia material untuk membuat baterai yang lebih efisien dan tahan lama. Ini mendukung penggunaan kendaraan listrik dan penyimpanan energi terbarukan. Yang keempat, biofuel dan biokimia. Proses kimia untuk mengubah biomasa seperti limbah pertanian menjadi bahan bakar bio melalui fermentasi atau reaksi transesterifikasi. Contohnya adalah pembuatan biodiesel dari minyak kelapa sawit atau bioetanol dari tebu melalui proses fermentasi glukosa. Yang kelima, panel surya dengan sel fotovoltaik. Teknologi kimia semikonduktor untuk membuat sel surya yang dapat mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Material seperti silikon murni dan perovskit dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi konversi energi matahari. Yang keenam, teknologi fotosintesis buatan. Pengembangan sistem kimia yang meniru fotosintesis tumbuhan untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi bahan bakar menggunakan energi matahari. Yang ketujuh, material isolasi termal canggih. Pengembangan material kimia baru seperti aerogel untuk isolasi bangunan yang lebih baik. Material ini dapat mengurangi konsumsi energi untuk pemanasan dan pendinginan rumah, sehingga mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang terakhir, teknologi daur ulang plastik kimia. Proses kimia seperti pirolisis dan depolimerisasi untuk memecah sampah plastik kembali menjadi monomer atau bahan kimia dasar yang dapat digunakan untuk membuat plastik baru, mengurangi limbah dan kebutuhan akan plastik baru dari minyak bumi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa hubungan praktik kimia hijau dengan penanggulangan permasalahan perubahan iklim. Namun, sebelum itu, teman-teman harus tahu dulu dong, apa itu kimia hijau? Kimia hijau adalah fokus kajian dalam bidang kimia yang memfokuskan dalam memproduksi, menggunakan, dan merancang bahan kimia yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Maka dari itu, praktik kimia hijau ini dinilai dapat mengurangi kontribusi sektor kimia dalam menanggulangi permasalahan perubahan iklim. Lalu, apa hubungannya dengan penanggulangan permasalahan perubahan iklim? Yang pertama, kimia hijau dapat
beracun. Namun melalui penerapan kimia hijau, limbah beracun bisa diminimalisir baik dari proses produksi hingga penggunaan. Contoh upayanya adalah mengolah limbah kimia sebelum membuangnya. Yang kedua, menekan polusi udara. Praktik kimia hijau juga diterapkan untuk mengurangi emisi polutan udara. Polusi udara sendiri juga termasuk masalah utama pemicu pemanasan global. Contoh tindakannya adalah memanfaatkan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau CCS. Yang ketiga, memaksimalkan masa pakai regen. Selain menghindari bahan kimia turunan, praktik kimia hijau juga menekankan limbah regen dengan memaksimalkan masa pakainya. Upaya ini bisa dilakukan dengan menyimpannya di tempat yang tepat, rapat, dan jauh dari paparan udara atau kelembapan. Yang selanjutnya, menggunakan energi yang terbarukan. Praktik kimia hijau juga mengharuskan pelakunya untuk sebisa mungkin menggunakan energi yang terbarukan. Penggunaan energi terbarukan ini bertujuan untuk menekan limbah dan jejak karbon dari berbagai proses kimia. Contoh energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan dalam praktik kimia hijau sendiri adalah energi matahari. Yang selanjutnya, memaksimalkan daur ulang dan pemakaian kembali. Praktik kimia hijau mendorong daur ulang dan pemakaian kembali bahan kimia dan material sebanyak mungkin. Upaya ini diharapkan dapat membantu mengurangi limbah yang harus dibuang. Tidak hanya itu, praktik ini juga dapat menghemat penggunaan sumber daya alam yang berharga hasil dari proses produksi baru. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Kimia hijau mendorong penggunaan energi yang lebih efisien dalam prosesnya. Penggunaan energi, khususnya energi dari bahan bakar fosil, menyebabkan timbulnya emisi karbon yang memicu pemanasan global dan mengakibatkan perubahan iklim. Oleh karena itu, sebisa mungkin praktik kimia hijau menggunakan energi secara hemat dan efisien dengan menerapkan dan menjalankan